Shalom, salam terkasih dan salam sehat untuk kita semuanya, umat-umat yang selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Berjumpa kembali di renungan harian sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Terlebih dahulu kita akan dikuatkan, dikenyangkan, bahkan juga diteguhkan oleh perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat, penyertaan, cinta kasih Tuhan, khususnya perlindungan Tuhan di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pada saat ini dengan keadaan yang lebih baik, merasakan udara yang segar, nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Kiranya segala yang bernafas selalu memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Pada jam yang baik ini Tuhan, kami akan mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa urapan Rohul Kudus menaungi hati dan pikiran kami sekalian, agar di saat mempelajari firman ini, kami boleh mengerti, memahami, dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur haleluya. Amin. Judul perenungan kita pada saat yang baik ini, yang indah ini, yaitu kesengsaraan yang mendewasakan. Ayat intinya terdapat di dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Bunyinya demikian: oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita melihat lagi selanjutnya di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita boleh melihat pembenaran yang Allah itu berikan bagi kita umat-umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan. Kita boleh melihat berdampak sangat signifikan, berdampak luar biasa di dalam kehidupan daripada kita masing-masing. Kita boleh juga memperhatikan bahwa oleh karena karya-karya daripada Yesus di dalam kehidupan ini, penebusan Kristus, sekarang orang percaya memiliki akan hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera dengan Allah. Relasi antara Allah dan manusia sebelumnya rusak akibat dosa, kini dipulihkan. Dengan demikian, orang percaya bukan lagi musuh Allah, melainkan orang-orang yang dikasihinya. Lebih daripada itu, hasil daripada pembenaran Allah adalah kekuatan untuk bertahan di dalam juga kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam kesengsaraan yang kita alami di kehidupan kita masing-masing. Paulus juga
menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu bahwa pembenaran yang berasal daripada Allah tidak meniadakan kesengsaraan dalam hidup mereka. Percaya kepada Kristus bukan berarti kita bebas daripada hal-hal ini. Namun walaupun adanya pergumulan, masalah atau kesengsaraan yang ada, tidak akan membuat umat-umat Tuhan, tidak akan membuat orang-orang percaya berhenti bermegah, berhenti selalu berharap di dalam Tuhan. Orang percaya dapat tetap bersuka cita sekalipun mengalami yang namanya juga proses-proses kehidupan. Hal itu bukanlah karena mereka suka disakiti, namun karena mereka tahu bahwa Tuhan dapat memakai hal tersebut atau kesengsaraan untuk menjadikan mereka semakin lebih tekun, percaya kepada Tuhan dan dewasa dalam karakter ilahi, karakter Allah tersebut. Kesengsaraan bukan penghancur atau penghalang di dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi juga ini sebagai ujian yang membentuk masing-masing daripada umat-umat Tuhan menjadi semakin lebih tangguh, menjadi semakin lebih kuat, menjadi semakin lebih beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat kesengsaraan hidup hari ini? Apa pergumulan kita membuat kita makin dekat kepada Tuhan? Sudahkah kita melihat problema kehidupan ini atau kesengsaraan tersebut dengan yang namanya kacamata iman? Adanya masalah memang bukan hal yang kita mungkin sukai. Itu juga adalah hal yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi itu berguna bagi pertumbuhan kita. Nyata kesengsaraan dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita di dalam Kristus. Bahkan yang selanjutnya, oleh sebab itu tetaplah kita dianjurkan percaya, berserah, berharap kepada Tuhan, serta teruslah hidup di dalam firman-Nya. Sekalipun ada banyak kesulitan yang kita alami, ingat bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah dan tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus kita itu yang telah menyelamatkan kita dari masalah terbesar daripada umat manusia, yaitu maut, pasti juga akan menopang kita, menolong kita, memberikan solusi jalan yang terbaik, jalan keluar yang penuh harapan, yang kita rindukan, yang kita harapkan sampai selanjutnya atau sampai yang akan datang. Kiranya ini boleh menjadi perenungan yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.